Hai Smart Bakers, selamat datang di acara baking class online bersama saya, Chef Ernest Alkitia. Hari ini, kita akan membuat resep salted pickle kosong yang cocok sebagai inspirasi bisnis bakery Smart Bakers. Tentunya dengan menggunakan margarin bermutu tinggi, yaitu Vilma Prestige Margarin. Resep yang kali ini kita buat bisa didapatkan di www.smartpluspro.com. Oke, jadi hari ini kita akan membuat 3 jenis croissant ya, dan kita akan membuat adonan yang pertama. Jadi kita akan mengaduk dari tepung terigu ditambahkan dengan susu bubuk, berikutnya ada gula pasir, dan berikutnya ada garam, dan nanti ada ragi juga. Nah, setelah itu akan kita campurkan dengan seluruh cairannya, jadi dari es batu dan susu cair. Setelah kita aduk hingga 3/4 kalis, kita tambahkan Vilma Prestige Margarin. Nah, berikutnya kita lanjutkan lagi hingga hampir kalis, dan akan kita bagi 365 gram, kita ambil sedikit. Berikutnya kita tambahkan pewarna hijau untuk strawberry matcha. Dan pada hari ini saya akan menggunakan charcoal powder. Berikutnya untuk yang black sesame saya akan menggunakan charcoal powder, dapat digantikan juga dengan pewarna hitam. Nah, untuk yang lemon cheesecake saya akan menggunakan 4 warna, ada hijau, ada biru, ada pink, dan ada warna kuning. Kita akan padukan semuanya jadi seperti akan warna pastel dan akan membuat gradasi seperti kita mewarna menggunakan krayon. Nah, mari kita mulai proses pembuatannya. Yang pertama, kita akan memasukkan tepung terigu ke dalam mixing bowl. Berikutnya ditambahkan susu bubuk. Berikutnya ditambahkan dengan garam. Tambahkan pula gula pasir. Berikutnya kita tambahkan lagi. Nah, untuk cairannya bisa langsung kita masukkan juga, yaitu susu cair dan dipastikan dingin. Berikutnya es batu untuk menjaga temperatur adonan kita. Nah, sekarang akan kita masukkan di mixer. Oke, jika adonan sudah homogen seperti ini, sudah menyatu seperti ini, kita bisa masukkan Vilma Prestige. Dan akan kita lanjutkan untuk mengaduk hingga dia kalis. Oke, jadi adonan sudah kita ambil sebanyak 365 gram. Nah, seperti ini penampakan 3/4 kalis. Dan akan siap saya berikan warna. Dan yang pertama adalah warna hijau untuk matcha strawberry croissant. Langsung aja kita tuangkan di bagian tengah, kita tutup, dan berikutnya akan kita masukkan di dalam mixer. Nah, sekarang akan kita aduk menggunakan table mixer hingga adonan ini kalis. Untuk adonan yang sisa, jadi yang banyak tadi, bisa kita lanjutkan untuk pengadukannya hingga kalis pula. Jadi prosesnya akan selesai secara bersamaan. Oke, jadi kedua adonan semuanya sudah kalis, jadi bisa kita tipiskan seperti ini, menandakan kalau adonan ini sudah kalis. Seperti ini, dan akan kita docking sedikit. Begitu pula dengan adonan yang hijau, juga sudah cukup kalis. Dia bisa dilebarkan seperti ini. Kita docking juga.
Nah, selanjutnya akan kita tipiskan dan kita resting di freezer atau chiller selama 1 jam atau 1 malam. Kita giling menggunakan rolling pin. Jika sudah diabalkan seperti ini, untuk adonan yang putih, berikut adonan yang hijau. Nah, akan kita simpan di freezer atau chiller terlebih dahulu selama 1 jam atau hingga semalaman. Pemberian plastik ini bertujuan agar adonan tidak mengering di lemari pendingin kita. Nah, untuk warna hijau sudah kita buat. Untuk warna yang berikutnya, untuk warna hitam dan untuk warna yang sembur, yang seperti pelangi itu, prosesnya hampir sama seperti ini. Jadi tinggal smart bakers lakukan di rumah. Nah, kita ratakan di bagian sudutnya sedikit. Nah, setelah ini kita siapkan baking tray. Kita letakkan adonan ini di dalam baking tray dan akan kita simpan di freezer selama 1 jam. Nah, sekarang saya sudah menyiapkan Vilma Puff Pastry Shortening sebanyak 475 gram yang sudah saya pipihkan seperti ini. Nah, hari ini kita akan membuat croissant menggunakan Vilma Puff ini. Untuk kelebihannya, Vilma Puff ini bisa disimpan di dalam suhu ruangan dan juga lebih mudah dalam proses pengerjaannya karena kita tidak perlu menyimpan adonan di freezer pada saat langkah kita mengerjakan di dough sheeter nanti. Nah, untuk adonan yang hijau sudah saya siapkan seperti ini. Yang tadi sudah kita siapkan sudah membeku dan mengeras dengan cukup baik. Dan untuk adonan yang putih juga sudah jadi. Nah, sekarang akan kita lakukan proses pengisian Vilma Puff ini ke dalam adonan menggunakan dough sheeter. Kita lepaskan dari plastik. Kemudian kita letakkan di bagian tengah. Kita isikan seperti ini. Kita tekan bagian tengahnya agar lebih tipis dan kita kunci di kedua sisinya seperti ini. Jika sudah, kita beri sayatan di bagian pinggir agar Vilma Puff dapat tersebar dengan rata. Kita dusting terlebih dahulu. Kemudian kita mulai dengan ukuran yang paling besar. Hingga ketebalannya setebal 7 mili. Jika sudah seperti ini,
kita akan melakukan lipatan single yang pertama. Nah, kita agak tarik sedikit di bagian pinggirnya. Nah, untuk di bagian yang tidak terkena film puff, bisa kita trimming dengan roll cutter. Nah, akan dilipat seperti ini. Berikutnya akan kita berikan sayatan kembali di bagian pinggir untuk kedua sisinya. Berikutnya akan kita lanjutkan untuk lipatan yang kedua, yaitu lipatan double. Namun sebelumnya kita akan tipiskan terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Untuk di bagian pinggir seperti ini dapat kita potong. Kemudian kita lakukan lipatan double. Ini sama seperti yang sebelumnya, akan kita berikan keratan di bagian pinggir. Kita dusting sedikit dan kita lanjutkan untuk menipiskan. Nah, sudah sedikit menipis. Nah, kita sudah menyiapkan adonan yang hijau di sini dan akan kita sesuaikan ukurannya. Menggunakan rolling pin terlebih dahulu dan lebih mudah. Nah, karena adonan ini cukup lembab, jadi teman-teman tidak perlu mengoleskan air lebih dahulu. Tapi jika adonan teman-teman terlalu kering, bisa dioleskan air terlebih dahulu sebelum menempelkan. Kita dusting kembali.
Jika sudah tipis seperti ini, maka adonan ini sudah siap untuk digunakan. Kita dusting dulu sebelum kita kerjakan. Adonan ini sudah siap kita gunakan dan akan kita bentuk dengan pattern yang sudah kita siapkan sebelumnya. Adonan yang sudah siap akan kita lebarkan seperti ini. Nah, untuk patternnya sudah saya siapkan dengan ukuran 6,5 kali 30 dan akan mulai kita potong. Kita akan memotong hingga adonan ini habis. Oke, setelah adonan kita potong, akan kita gulung. Kita lebarkan sedikit. Kita tarik perlahan. Kemudian gulung perlahan mulai dari ujung yang paling besar. Nah, maka akan menjadi seperti ini. Nah, kita lanjutkan hingga adonannya habis. Nah, setelah adonan kita gulung, berikutnya akan kita letakkan di baking tray. Dan setelah itu akan kita proofing. Oke, adonan berikutnya untuk black sesame akan kita kerjakan. Pertama-tama kita dusting. Kita tipiskan terlebih dahulu. Kita masukkan film puff. Sayap bagian luar. Kita dusting terlebih dahulu.
Setelah mengembang selama 1 jam, berikutnya akan kita oven. Nah, sebelumnya kita oles terlebih dahulu dengan putih telur supaya warnanya tidak terlalu gosong. Nah, untuk putih telurnya tidak perlu dicampurkan apa-apa, hanya putih telur saja dikocok sedikit, kemudian kita oleskan. Nah, untuk proses olesan dengan rot putih telur ini akan sama dengan warna-warna yang berikutnya. Jadi untuk yang black sesame dan lemon cheesecake semuanya akan dioles dengan putih telur untuk mempertahankan warnanya agar tidak terlalu coklat. Nah, sekarang sudah siap dan akan segera kita oven. Oke, jadi sekarang kita akan mengerjakan lemon cheesecake di adonan yang terakhir dengan gradasi warna yang cukup menarik. Kita ukur lebih dahulu. Oke, berikutnya akan kita tambahkan warna pastel yang sudah dibuat. Nah, selanjutnya setelah untuk black sesame di proofing, sekarang saatnya untuk dioles dengan putih telur. Seperti yang sebelumnya, putih telur tidak perlu dicampur dengan apa-apa, hanya dikocok biasa saja. Setelah semua adonan dioles dengan putih telur, sekarang saatnya kita oven selama 16 menit pada suhu 165 derajat. Nah, untuk step berikutnya, kita akan membuat matcha diplomat cream. Yang pertama akan kita buat gelatin boom dulu.
Ini gelatin powder akan kita tambahkan dengan air dingin, teman-teman. Nah, akan kita tambahkan sekitar 25 gram. Kemudian kita aduk. Kita aduk hingga merata saja. Nah, kita biarkan dulu supaya dia tercampur dengan rata dan menyerap cairannya. Berikutnya kita akan panaskan susu. Dengan api sedang saja. Berikutnya kita campurkan gula, berikut matcha powder, lalu kita aduk. Kemudian kita tambahkan perlahan. Dan kita aduk hingga merata. Nah, berikutnya maizena yang sudah disiapkan tadi kita tambahkan sedikit dengan susu dingin, kemudian kita aduk kembali. Kita sisihkan terlebih dahulu. Susu sudah mulai hangat. Kita tuangkan kuning telur ke wadah yang lebih besar. Berikutnya kita ambil cairan sedikit cairan dari susu hangat ini. Kemudian akan kita aduk. Ini dilakukan agar telur tidak menggumpal pada saat kita masukkan nanti. Jadi suhunya kita samakan dulu. Sudah tercampur rata. Berikutnya akan kita tuangkan sambil diaduk. Nah, akan kita tuangkan perlahan sambil tetap diaduk. Kita bisa matikan apinya dan kita lanjutkan mengaduk. Kita bisa angkat sekarang. Nah, hingga konsistensi seperti ini. Berikutnya, kita akan masukkan gelatin bung selagi dia hangat, agar dapat tercampur dengan rata nantinya. Nah, kita aduk merata. Nah, berikutnya untuk memastikan pastry cream ini benar-benar lembut, akan kita saring. Kita tuang perlahan.
ke dalam bowl yang sudah ada strainer di atasnya. Kita tambahkan sedikit demi sedikit. Nah, ini adalah pastry cream yang sudah selesai kita buat dan kita saring. Sekarang kita tinggal menunggu dingin dan mengocoknya dengan whipping cream. Nah, berikutnya untuk lemon cheesecake kita juga sudah selesai di proofing. Sekarang saatnya kita berikan polesan putih telur. Sekarang sudah selesai untuk olesannya. Sekarang saatnya kita mengoven kembali. Oke. Kali ini kita akan membuat black sesame pastry cream. Seperti biasa, kita akan membuat gelatin boom terlebih dahulu. Kita tambahkan air dingin ke gelatin powder. Kita diamkan supaya dia menyerap cairannya dengan baik. Kita bantu dengan adukan sedikit. Sisihkan dulu. Berikutnya akan kita masukkan susu. Berikut dengan gula pasir. Kita aduk sedikit. Kita tunggu hingga gula pasir ini larut dengan susu. Nah, berikutnya kita akan campurkan maizena dengan sedikit susu dingin. Dan kita aduk hingga merata. Susunya sudah cukup hangat. Kita tuangkan telur ke wadah yang lebih besar. Kemudian kita berikan sedikit susu hangat sambil diaduk. Nah, jika sudah tercampur rata, kita tuangkan perlahan sambil tetap diaduk agar tidak ada gumpalan-gumpalan. Kita tunggu hingga sedikit mengental. Sembari menunggu kental, akan kita lanjutkan dengan menghaluskan wijen hitam terlebih dahulu. Nah, tidak perlu halus sekali agar kita tetap mendapatkan teksturnya. Sudah cukup mengental. Berikutnya akan kita tuangkan maizena yang sudah dicampur dengan susu. Kita matikan apinya sambil tetap diaduk. Dan selagi masih hangat, akan kita tambahkan gelatin bloom. Kita aduk kembali hingga merata.
Oke, selanjutnya kita akan saring pastry creamnya terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada yang menggumpal dan agar dia tetap lembut. Nah, setelah kita saring, kita tambahkan gula halus. Kita aduk perlahan. Kemudian kita tambahkan minyak wijen. Kita aduk terus. Jika sudah rata seperti ini, kita tambahkan wijen hitam yang sudah dihaluskan sebelumnya. Kita aduk kembali. Nah, pastry cream kita sudah jadi. Sekarang tinggal kita simpan dan tinggal tunggu dingin sebentar. Setelah itu akan kita kocok dengan whipping cream. Nah, sekarang untuk selanjutnya kita akan membuat sesame tuile. Pertama kita akan masukkan glukos. Berikutnya disusul dengan Vilma Prestige. Berikutnya ada orange juice. Kita panaskan terlebih dahulu. Kita panaskan hingga Vilma Prestige ini meleleh dan menyatu dengan glukos dan orange juice. Sembari menunggu meleleh, kita campurkan jadi satu antara tepung terigu, gula halus, wijen putih, dan wijen hitam. Nah, setelah meleleh dan tercampur dengan rata, kita angkat dari api dan kita tuangkan adonan kering yang sudah dicampurkan sebelumnya sambil diaduk hingga merata. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, kita tuangkan ke atas baking tray yang sudah diberi silpat atau parchment paper. Nah, setelah kita tuangkan, kita ratakan menggunakan nipalet. Setelah ini akan kita oven selama 12 menit dengan suhu 180 derajat. Sekarang kita akan membuat strawberry coulis. Jadi akan saya tuangkan strawberry puree terlebih dahulu. Nah, kita masak hingga sedikit menyusut. Setelah menyusut, kita tambahkan lemon juice. Kita aduk merata, disusul dengan gula pasir. Kita aduk hingga gula pasir larut dengan cairan yang lainnya. Nah, setelah tercampur dengan rata dan sudah mengental, kita tuangkan ke wadah dan kita simpan agar dia menjadi dingin.
akan jadi seperti ini. Sekarang kita akan simpan dan kita tunggu dingin sebelum kita gunakan untuk mengisi croissant kita. Sekarang kita akan melanjutkan proses selanjutnya untuk matcha diplomat. Kita akan kocok whipping cream ini. Kita kocok hingga kaku. Sembari menunggu, kita pindahkan terlebih dahulu matcha pastry cream ke mangkuk yang lebih besar. Oke, kita sudah selesai mengocok hingga seperti ini, cukup lembut. Nah, berikutnya kita akan campurkan whipping cream ke dalam pastry cream yang sudah dibuat sebelumnya secara bertahap. Nah, selanjutnya setelah kita campurkan pastry cream dengan whipping cream yang sudah dikocok, akan kita pindahkan ke dalam piping bag agar memudahkan kita pada saat akan memberikan topping dan filling pada croissant. Nah, berikutnya untuk black sesame diplomat, caranya sama, cukup mudah. Kita kocok whipped cream hingga mengembang, kemudian kita tambahkan ke dalam pastry cream secara perlahan. Dan tuangkan pastry cream yang tadi ke wadah yang lebih besar. Nah, sudah cukup kaku dan mengembang. Sekarang saatnya kita campurkan pastry cream dengan whipping creamnya. Sama seperti sebelumnya, kita akan masukkan diplomatnya ke piping bag. Nah, sekarang kita akan buat filling untuk lemon cheesecake. Kita masukkan cream cheese, kemudian kita kocok hingga dia cukup lembut, sehingga memudahkan kita untuk mencampur dengan bahan lainnya. Nah, jika sudah lembut, akan kita tambahkan lemon juice bersama dengan gula halus, dan kita lanjutkan kembali untuk mengocok cream cheese-nya. Tentunya hingga gula dan cream cheese tercampur dengan rata. Nah, sudah halus, sudah cukup halus. Berikutnya akan kita ganti attachment-nya dengan whisk untuk memudahkan mengocok.
Sambil mengocok krim di sini, kita akan perlahan menambahkan whipping cream dan kita lanjutkan mengocok hingga dia mengembang. Sudah cukup mengembang, lalu akan kita tambahkan biskuit crumble dan kita kocok sebentar. Kita matikan, kita ratakan dengan tangan. Nah, sudah cukup. Sekarang akan kita pindahkan dalam piping bag sebelum kita gunakan untuk mengisi ke croissant kita. Nah, untuk matcha croissant kita sudah jadi. Saya akan belah untuk menunjukkan crumbnya. Nah, dia akan menjadi seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan mengisi croissant ini dengan diplomat matcha. Pertama, kita tusuk di bagian samping. Kita tusuk cukup dalam. Kemudian kita piping. Nah, selanjutnya kita tusukkan juga untuk strawberry coulisnya. Berikutnya kita berikan sedikit topping. Kita berikan coklat stick dan strawberry. Nah, ini adalah matcha croissant kita. Untuk yang black sesame croissant akan saya belah juga. Nah, dia akan menjadi seperti ini nantinya. Nah, sekarang kita akan isi dengan black sesame diplomat yang sudah kita buat sebelumnya. Berikutnya kita berikan topping dengan black sesame diplomat juga. Nah, berikutnya kita akan berikan topping dengan sesame twin yang tadi sudah kita buat dan sudah saya pecahkan di sini. Jadi akan menjadi seperti ini. Kita letakkan aja di bagian atasnya. Seperti ini. Selanjutnya black sesame croissant kita sudah jadi. Nah,
berikutnya, yang terakhir, ini adalah croissant lemon cheesecake. Saya akan bulat dulu. Nah, ini hasil kami. Nah, berikutnya akan kita isi dengan isian yang sudah kita siapkan sebelumnya. Kita tusuk dari samping. Dan kita topping. Kita berikan irisan lemon. Nah, lemon cheesecake kita sudah jadi. Dan inilah hasil dari salted big color croissant yang kita buat. Salted big color croissant siap disajikan.